Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu bahagia. Sudah berkumpul bersama dengan keluarga? Yes, mudah-mudahan ya. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan bersama dengan putra-putri Anda yang sekarang mungkin masih ada di usia balita. Wah, lagi lucu-lucunya nih. Nah, kalau berbicara mengenai anak-anak, selain yang lagi lucu-lucunya, sebagai orang tua kita juga harus care, harus perhatian dengan tumbuh kembang anak. Karena katanya sih pertumbuhan dan perkembangan tuh berbeda. Nah, ini nanti yang akan menyampaikan adalah expertnya, bukan saya nih. Di tema kali ini dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan berbicara mengenai penanganan gangguan pada tumbuh kembang anak. Artinya kita harus bisa cegah, gimana sih caranya mencegah? Terus nanti kalau misalnya memang sudah teridentifikasi oleh ahlinya gitu ya bahwa anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang, harus bagaimana, harus ke siapa, harus seperti apa tindakannya sebagai orang tua. Kita bahas lebih banyak tentunya dalam ranah publik kali ini. Di studio sudah hadir 3 narasumber. Di samping saya persis beliau adalah Wakil Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Imam Priyono DPSE
MSI sebagai DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D. Selamat datang kembali Pak Imam. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Sehat selalu dan bahagia Pak. Terutama terhadap penonton semua. Oh iya, dan jelas. kru TVRI. Harus bahagia, kerja harus bahagia gitu ya. Baik, ini urusannya hari ini kita sama anak Pak. Kalau kemarin kita sudah membahas remaja, hari ini kita mau ngomongin tentang anak-anak. Anak itu yang jelas gini, Gimana, kalau tumbuh kembang kan selalu dari dalam janin. Oke. Nanti ahli-ahlinya ini yang tahu. Oke. Yang pertama hanya saya mengamati saja selaku Ribun, Pak. masyarakat ya. Ya. Selaku wakil rakyat. Yang pertama begini, terutama selalu katakan untuk masyarakat tidak mampu. Yang pertama kalau masih dalam kandungan, anak-anak orang tidak mampu itu mungkin loh. Asupannya kalah dengan anak-anak orang yang kecukupan. Oke, gizinya ya. Gizinya Oke. kalah. Terus yang kedua, ketika misalnya stunting itu menurut data ya, rata-rata itu di orang-orang tidak mampu. Ya, ya. Sehingga kita bisa lihat kalau anak-anak yang sudah lahir di stunting, di SLB di tempat itu kalau kita lihat datanya, itu memang mereka rata-rata orang-orang tidak mampu. Oke, oke. Sehingga pemerintah memang harus hadir dengan orang-orang yang tumbuh kembangnya ini yang perlu mengalami gangguan dipertanyakan. gitu ya. Oke, Nah, oke, baik. ini selalu sebagai wakil pemerintah untuk itu bagaimana saya bisa hadir. Ya. Beliau kan pelakunya. Ya. Sehingga apa? Ketika kita mengeluarkan anggaran dengan aturan-aturan tertentu untuk disabilitas, untuk yang tumbuh kembangnya kurang, atau mungkin sudah lahir mungkin perkembangannya yang berkurang, Ya. ya kita tanya dengan ahlinya. Oke, Ya beliau-beliau yang menangani. Siap, ada dokter Terus, anak, ada psikiater ada juga. dokter anak, ada Iya. psikiater. Oke, baik. Saya akan Sehingga menanganinya bisa tepat. Betul, Mbak betul, Zira. betul. Bersama dengan ahlinya. Nah, untuk itu kita hadirkan Pak. Nggak cuma dokter anak, psikiater juga hadir di sini. Di samping Pak Imam, beliau adalah psikiater Rumah Sakit Hermina. Ada Dokter Baik Rohaslia Radiana MSc, spesialis kedokteran jiwa. Harus pelan-pelan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ini akan pembahasannya akan menarik sekali karena beliau turun di lapangan, Pak Imam juga ada di lapangan, semua ada di lapangan. Kita bahas apa yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Baik. Di samping beliau ada Bu Dokter juga ini Pak Imam. Kalau yang ini Bu Dokter anak kali ini ya. Ada Ibu Dokter Tin Budi Febriani MSc spesialis anak. Beliau adalah spesialis dokter anak, spesialis dari Rumah Sakit JIH. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sakit terkondisikan ya. Jangan-jangan nanti anak-anak nyariin Bu Dokter yang biasanya aja, saya nggak mau yang lain gitu. Oke, baik Bu Dokter, sebelum saya ke Dokter Baik gitu ya, saya pengen tanya mengenai tumbuh kembang anak. Sama nggak sih pertumbuhan anak dan perkembangan anak itu Bu Dokter? Iya. Jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita membahas pertumbuhan itu kita akan membahas terkait dengan yang bisa diukur, Oke. yaitu berat badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian lingkar lengan atas. Nah, itu sebagai parameter pertumbuhan. Ya. Nah, dan itu kita ada grafiknya kalau kita punya buku KMS. Nah, KMS. KMS. Di situ kan ada grafik. Ya. Nah, kita bisa melihat mana yang hijau, mana kuning, mana merah. Nah, kita parameter yang paling sederhana itu pertumbuhan. Pertumbuhan ya, jadi Ya. yang bisa diukur. Yang bisa diukur. Kalau perkembangan anak tuh Ya. yang gimana? Kalau perkembangan itu terkait dengan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Ya, jadi kapan dia bisa mulai berjalan, kapan bisa duduk, kapan dia harus bisa konsentrasi, Ya. menggambar, mewarnai dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan perkembangan. Nah, ini di masyarakat kan sering dibanding-bandingin nih. Anak saya usia sekarang, usia segini sudah bisa ini loh. Usia segini udah bisa gini loh. Nah, itu ada aturannya sih, ada ukurannya nggak sih? Kalau umur setahun dia harus sudah bisa apa? 2 Iya, tahun? ada. Ada. Dalam buku KMS itu sudah ada. Pemerintah sudah mengeluarkan yang terbaru 2021 kalau saya tidak salah. Nah, di situ sesuai dengan usia, mulai dari 0 sampai 3 bulan. Oke. Apa stimulasi yang harus diberikan, apa target yang harus dicapai Ya. ketika usia 3 bulan. Ya. Kemudian 3 sampai 6 bulan. Demikian seterusnya. Ada stimulasinya, ada target yang dicapai. Oke, Nah, di situ jadi tolong KMS-nya jangan cuma dibuka pas grafiknya ya. Itu kan ya Bu ya. Dari awal terus dibaca gitu ya. Iya, Karena iya, di situ betul. informasi banyak termasuk juga makanan yang untuk anak-anak usia berapa ada semua di Iya, situ ya. Makanan pendamping Oke, ASI oke, ada. baik ya. Nah ini, tapi begitu. Kalau Dokter Baik sendiri melihatnya seperti apa?
orang tua nih ngelihatnya pas kontrol doang, oh anak saya naik sekian on udah gitu. Iya. Nah, kadang-kadang para ibu ini lupa bahwa ternyata ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan seperti yang tadi Dokter Tin sampaikan. Ada buku, kemudian sekarang juga ada media informasi yang bisa kita lihat. Nah, jadi dari situ kita bisa cek sebenarnya tanda-tandanya apa saja sih yang perlu bisa mereka lakukan, kemudian apakah ada sesuatu yang perlu diwaspadai, kemampuan apa yang bisa dicapai begitu. Nah, kemudian ketika misalnya belum bisa stimulasinya bagaimana seperti yang tadi Dokter Tin sampaikan, lalu apa yang berikutnya perlu dilakukan. Nah, biasanya tadi seperti yang Mbak sampaikan, kadang-kadang insecure karena anak tetangga kok bisa begini ya. Udah bisa berdiri, udah bisa jalan, udah bisa lari, anakku belum. Gitu. Padahal ternyata tidak perlu membanding-bandingkan. Kemudian setiap anak punya jalurnya atau perkembangannya sendiri-sendiri, yang penting sesuai begitu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai faktor resikonya nih terkait dengan perkembangan penanganan tumbuh kembang anak seperti apa, dokter? Nah, kalau misalnya faktor resiko ini sebenarnya ada banyak dan sebenarnya tidak hanya dari faktor ibu begitu ya. Nah, kalau misalnya ibu daripada saat kehamilan, sehingga kemudian kehamilan juga perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi tidak hanya gizinya, kemudian juga ibu perlu mempersiapkan informasi yang cukup. Nanti pada saat kehamilan itu juga perlu distimulasi begitu, mulai dengan mengajak bicara, kemudian emosi ibu juga perlu dijaga. Nah, setelah itu faktor resiko yang lain, kalau misalnya nih selain gizi yang kurang dari faktor ibu, nah apakah ada penyakit infeksi? Nah, penyakit infeksi itu misalkan pada saat ibu hamil terkena penyakit infeksi, kemudian pada saat proses kelahirannya, nah apakah pada saat proses kelahiran itu kemudian ada penyulit, kemudian setelah bayi kemudian dilahirkan, apakah ada faktor resiko misalkan kondisi trauma mungkin atau penyakit tertentu, atau misalnya kadang-kadang kita temukan kasus misalnya kekerasan pada anak misalkan, kemudian mulai dari kekerasan verbal, kekerasan emosi, nah itu juga ternyata berpengaruh pada perkembangan anak begitu. Perkembangan ya, kembali lagi perkembangan itu yang nggak bisa diukur ya. Betul. Kita nggak tahu kalau kita nggak bisa diukur, tapi kemudian tadi yang seperti Dokter Tin sampaikan di KMS saja juga ada indikator-indikatornya. Oh gitu, terkait dengan perkembangan anak. Betul. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Imam dulu. Ini sudah ada dua ahli yang berbicara terkait dengan perkembangan pertumbuhan anak, Pak. Bagaimana dengan pendapat Bapak? Ya, ini tadi saya barusan baca anak ini bicaranya tadi kok balita di bawah. Ternyata anak itu secara undang-undang itu usianya sampai 18 tahun. Jadi anak secara undang-undang, sehingga pemerintah pasti hadirkan secara undang-undang. Ini barusan tadi buka, kelihatannya nggak sopan, padahal lihat undang-undangnya seperti apa. Saya kan harus baca. Supaya yakin ya Pak? Supaya harus yakin. Sehingga apa? Ketika kita mengawasi anak, selalu kan pemerintah itu ingin sampai dengan bagaimana tuh perkembangan anak sampai dengan 2045 nanti. Nah, sehingga apa? Saya melihat dari beliau-beliau yang pertama yang harus diawasi, terutama kepada masyarakat yang termarginal, masyarakat miskin. Tumbuh kembang anak itu dimulai dari janin. Ketika dia dalam kandungan, seperti katakan tadi, dia bagaimana asupannya. Ketika dia kurang asupan, dia bisa kemungkinan stunting. Kan tanggung jawab pemerintah semakin berat ketika ada anak-anak bangsa ini lahir secara stunting. Ini kan tanggung jawab negara semakin berat. Sehingga apa? Bagaimana kita itu melihat anak itu lahir dalam keadaan normal. Nah, kemudian dari pertumbuhan, dari tumbuh kembang, saya melihat ada perbedaan pengamatan saya di masyarakat antara keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Perkembangannya apa? Perkembangan satu, asupannya, pola pendidikannya, pola pengajarannya di rumah itu ada berbeda. Kemudian ketika sekolah pun berbeda. Saya hanya bicara anak karena undang-undang secara umur 18 tahun. Ketika masuk kemudian menjadi anak, dia sekolah SD, anaknya orang yang tidak punya ini kan rata-rata tidak sekolah TK atau mungkin sekolah TK yang asal-asalan. Sehingga belum bisa membaca. Anaknya yang orang mampu ini sudah sekolah di TK yang mapan, yang bagus, lulus TK. Sudah diajarin baca misalnya. Sudah bisa baca. Kemudian tumbuh kembangnya, saya bilang, tumbuh kembangnya otomatis sangat berbeda. Sangat berbeda terutama dalam
mainnya. Oke, Sangat perkembangannya berbeda. ya, perkembangan. Otaknya berbeda. Ketika ini berbeda, maka ketika dia masuk di SMP, SMA, kemudian anak-anaknya orang cukup masuk di SMP negeri. Oke. Ya toh? Iya. Masuk di SMP ternama. Ini ini bicara tumbuh kembang loh. Iya, iya. Kemudian anaknya orang-orang swasta, kemudian anaknya orang miskin masuk di swasta. Oke, oke. Pertanyaannya timbul Iya. sebagai orang pemerintahan. Iya, iya. Adilkah pemerintah terhadap masyarakat miskin? Oke, baik, nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Ranah Publik. Kami kembali setelah Ini jeda tumbuh berikut ya. kembang. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Oh ya, ya. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Iya, iya, iya. Oke, satu lagu dari Maut Musik itu adalah apa tadi? Sekolah-sekolahnya itu? Anak sekolah. Nah, tadi juga sama yang kita omongin sebelum kita break juga anak sekolah. Nggih, Pak Imam, nggih. Tadi kan yang adakah keadilan yang didapatkan oleh masyarakat dengan kondisi yang tadi Pak Imam sampaikan? Seperti apa tuh Pak jawabannya? Iya, saya gini loh, saya itu berpikir tadi kan pertumbuhan anak, ternyata ini di bawah 5 tahun utamanya. Tapi nggak apa-apa lah, ini keluar dari jalur sedikit. Iya.
saya itu kan mengamati masyarakat miskin itu rata-rata sekolah di swasta. Iya. Karena NEM-nya dulu waktu itu ya NEM-nya Iya. kecil, sekarang Nggak SPD-nya masuk. kecil. Makin Terus kemudian kecil. mereka itu adilnya pemerintah di mana? Sedangkan anaknya orang Jokowi mereka di sekolah di SMP 5, SMP 2, SMP 1. Ini kan menjadi saya bertanya-tanya mengapa gitu. Zonasi sendiri sekarang dikurangi. Itu saya sendiri, saya orang pemerintahan. Jadi saya itu mengkritik terhadap diri saya sendiri di SMA juga kayak gitu. Itu keluar dari ini. Tapi kembali ke yang kita temakan ini tadi. Secara tema ini tadi kita bicara itu saya sudah langsung, kan selalu saya berpikir ke pola anggaran. Iya. Ketika ini bicara tentang stunting, tentang bagaimana pertumbuh kembang anak, pasti anggarannya kecil gitu loh. Karena yang dibicarakan ini abu-abu, saya tahu persis kan. Karena saya di Banggar, ya kok orang tahu membicarakan ini gitu. Nah ini berarti besok bisa diangkat di pembicaraan Banggar ya Pak? Anggarannya kecil lah, makanya kan dari ini kan saya belajar aja. Beliau banyak yang bicara, saya belajar. Sehingga ketika saya belajar kan saya mengerti, mana saja yang pos-pos penting dalam hal tumbuh kembang anak. Karena bagaimana tumbuh kembang anak ini termasuk bagian dari programnya pemerintah pusat untuk apa? Untuk human resources, untuk sumber daya manusia. Bagaimana kita sumber daya manusia dimulai dari tadi usia di bawah 5 tahun tadi, balita tadi. Sehingga Pak tadi dikatakan bahwa saya tanya kepada beliau-beliau ini, kalau stunting itu misalnya kalau hiperaktif itu diketahui usia berapa? Usia 2 tahun. Kalau ada kelainan dimulai dari usia berapa? Sehingga perlunya itu sebetulnya diteliti. Kenapa orang bisa hiperaktif? Kenapa orang bisa mengalami stunting dari awal itu? Kan kita sudah teknologinya juga maju. Bayi dalam kandungan sudah diketahui dari usia pertumbuhan tadi juga diceritakan bagaimana dari lingkar kepala, dari panjang badan, dari berat itu kan semuanya bisa diprediksi lah, diprediksi secara medis. Nah ini yang selalu bagaimana pemerintah itu menganggarkan. Artinya bahwa ketika ada BPJS misalnya ada jam persal, jaminan persalinan, ini betul-betul kita itu menganggarkan yang orang miskin itu tidak takut terhadap misalnya terhadap kelahiran anaknya. Karena pikiran seorang ibu yang khawatir itu kan juga membawa ke janin. Ada hubungannya dengan janin. Hal-hal seperti inilah yang pemerintah harus hadir. Misalnya di RSUD, itu di rumah sakit umum daerah baik Bantul, Sleman, Yogyakarta, itu misalnya orang sudah, kalau lahir dengan BPJS itu semua sudah dibayar sudah pemerintah. free misalnya. Jadi tenang nih sebagai ibu hamil nih. Tapi harus diikuti prosedurnya. Prosedurnya kan pasti baik, misalnya rutinitas periksa. Nah ini kan sebetulnya kan tumbuh kembang anak sudah bisa dilihat dari situ ya Pak ya? Dari dalam janin, tumbuh kembang anaknya sudah dilihat. Dan pemerintah itu menyediakan terhadap semua fasilitas. Karena apa? Yang namanya undang-undang jaminan kesehatan itu mengatakan bahwa negara itu menjamin, warga negara itu dijamin atas kesehatannya. Itu di undang-undang kesehatan itu bunyinya setiap warga negara tidak miskin, tidak kaya, semua dijamin. Karena apa? Negara juga menjamin jangan sampai ada orang yang menjadi miskin karena sakit. Betul. Menjadi miskin karena sesuatu itu negara juga harus menjamin itu. Sehingga di jaminan persalinan untuk orang-orang tidak punya itu RSUD memiliki fasilitas-fasilitas yang baik. Kemudian untuk tumbuh kembangnya nanti juga ada misalnya dokter anak juga, dokter anak yang betul-betul dokter anak, tidak nanti bukan spesialisasinya kemudian meriksa tentang anak yang akhirnya menjadi diagnosanya untuk tumbuh kembang anak menjadi tidak baik. Tidak benar ya. Artinya masyarakat udah nggak perlu khawatir lagi. Ini Bapak sudah menyampaikan aman gitu, lah. Ya kan untuk jaminan kesehatan seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta sudah dijamin. Karena kalau misalnya begini, kalau ada kekurangan, dulu kan kita selalu berpikir gini, orang masuk rumah sakit 3 hari suruh pulang. Misalnya anaknya sakit, ya toh? Misalnya nun sewu ya. Agak kekuningan matanya gitu, kemudian ke rumah sakit 3 hari pulang. Sekarang itu diperhatikan sama kita teman-teman DPR. Saya masuk, ini harusnya akhirnya di Komisi D ada jam kesos yang mendampingi. Sehingga kalau 3 hari ya kita semua pakai jam kesos saja. Kalau kita turun ada seperti itu ya sudah.
itu dibiayai pakai jam kesos. Artinya bahwa pemerintah ini ada biaya pendampingnya Oke. untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Baik, itu pengawasannya di situ tuh, dapatnya di situ ya. Baik, saya ke Dokter Tin. Dokter Tin, tadi orang tua harus waspada. Harus waspada tuh dalam hal seperti apa? Dan saya matur Pak. Ya, jadi kalau kita bicara terkait pertumbuhan dan perkembangan, tadi kita tidak lepas dari buku KIA atau KMS, ya, karena di situ orang tua bisa waspada ketika tidak sesuai dengan yang dia harus mampu. Misalnya usia 9 bulan, harusnya sudah bisa duduk sendiri, sudah bisa tegak, mungkin rambatan, nah kayak gitu. Kalau itu tidak bisa berarti nggak sesuai nih, ada apa? Nah, dan kita tidak bisa melepaskan antara pertumbuhan sama perkembangan, karena biasanya selama ini pengalaman ketika dia ada gangguan pertumbuhan, maka kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan perkembangan. Iya. Oke. Ya, jadi ini berkaitan ya. Ya, berkaitan. Baik. Yang sering ditemukan sama pasien-pasien seperti apa, Dok? Ya, sekarang kan banyak orang tua yang sibuk ya. Ya, sehingga memberikan sesuatu mainan anak itu dengan entah gadget atau TV atau game lah. Oke, alat-alat elektronik audiovisual lah ya. Iya. Oke. Nah, di situ ketika anak itu masa tahapannya itu terkait dengan dia harusnya sudah bisa bicara ya, usia berapa 15-18 bulan. Nah, akhirnya dia belum mampu. Karena apa? Kebiasaannya hanya di depan layar. Dia hanya melihat, dan apa yang dilihat itu bisa juga mengganggu kemampuan tajam penglihatan. Jadi nggak ada stimulannya untuk dia bicara gitu ya? Nggak ada. Jadi ketika orang tua pengen bekerja, anaknya terus ditinggal. Biar anteng. Iya, yang penting nggak nangis gitu. Biasanya kan seperti itu. Ini udah makan, udah mandi, udah ini. Nih handphone. Kemudian ditinggal. Nah, itulah masa di mana anak itu sebenarnya butuh stimulasi, tetapi lingkungan tidak mendukung, sehingga mereka mengalami gangguan atau keterlambatan. Nah, dari sini terus setelah sudah dilihat semua nih, sudah diobservasi, baru nanti ketemu sama dokter Baik atau seperti apa? Gimana dokter Baik? Baik, jadi kalau misalnya yang tadi seperti disampaikan dokter Tin, memang seorang anak ketika pertama kali kita identifikasi dulu nih berdasarkan tadi tumbuh kembangnya dari KIA atau KMS tadi ya. Nah, pertama kali kalau misalnya seorang ibu, ayah, keluarga terdekat mencurigai, wah kok ini anak saya ternyata bicaranya belum nih ya. Padahal di usia ini harusnya sudah. Betul. Gitu. Nah, jadi bicaranya agak terlambat nih ya. Kok belum 1-2 kata nih. Padahal sudah 2 tahun nih misalnya. Nah, terus biasanya memang pertama kali ke dokter anak dulu. Nah, karena dokter anak akan mengidentifikasi secara komprehensif begitu. Tadi berat badannya seperti apa. Kemudian apa sih kira-kira ini faktor resikonya. Nah, nanti sembari kemudian dicek. Ternyata memang semua nih misalnya bagus nih untuk berat badan, tinggi badan dan sebagainya bagus. Terus kemudian akan dicek faktor-faktornya dari perkembangan anak. Itu kan ada faktor kognitif, kemudian faktor komunikasi tadi, kemudian faktor sosial. Apakah misalkan bisa senyum, dada-dada misalkan. Kemudian termasuk faktor motoriknya seperti apa. Nah, nanti ketika kemudian diidentifikasi ini ada keterlambatan di mana. Nah, kalau kemudian ada sesuatu yang kemudian ini memang aspek ini yang terlambat, nah kita akan bisa lihat nih kalau misalnya ada gangguan emosi, kemudian ada gangguan perilaku, baru kemudian psikiater pada saat ini akan membantu begitu. Nah, apakah nanti anak ini misalkan perlu terapi wicara misalkan, kalau memang hanya di gangguan aspek bahasa misalkan. Kemudian kalau motoriknya, apakah perlu terapi okupasi atau fisioterapi misalkan seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu gangguannya di mana, keterlambatannya di mana, dan orang tua pun perlu memperhatikan nih stimulasi di rumah seperti apa. Kapan perlu periksa kontrolnya begitu. Nah, kadang-kadang orang tua kemudian
dikira 1 kali aja terus sudah cukup, selesai, bakalan habis itu langsung bisa. Nah, misalkan. Ternyata enggak ya, butuh pendampingan juga ya? Betul, butuh pendampingan. Iya. Kemudian selain datang ke rumah sakit untuk kontrol, untuk terapi, begitu, itu juga tetap perlu pendampingan di rumah, begitu. Karena memang kan waktu banyak di rumah Bersama orang begitu, tua, bersama karena orang masih di tua. bawah 5 tahun ya. Betul. Nah ini di sinilah orang tua harus juga sekolah untuk tahu bagaimana mendampingi anak-anak tumbuh kembangnya supaya baik. Baik, Pak Imam, ini tadi kan urusannya dengan nggak bisa sekali pendampingan sih Pak, harus berkali-kali. Nah ini urusannya masyarakat masih takut lagi Pak mau ke rumah sakit Pak. Nanti kita bahas setelah satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami tentunya dalam ranah publik yang masih membahas mengenai penanganan gangguan pada tumbuh kembang anak setelah jeda berikut. Oke baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita, seru sekali. Maaf ya yang iklan biarkan lewat, kita juga tetap ngobrol di sini ya. Masih bersama dengan 3 narasumber kami mengenai penanganan gangguan pada tumbuh kembang anak dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Imam, tadi sebelum kita jeda kan sempat ngobrol nih ya bahwa kalau misalnya ada gangguan, kemudian bagaimana kita harus konsultasi ya kan. Kalau konsultasi berarti ketemu sama expert nih Pak. Masyarakat mau ke puskesmas aja takut Pak. Aduh nanti kalau saya ke ahli harus bayar misalnya gitu. Seperti apa Bapak melihatnya? Nah ini justru bahasa yang harus saya pikir itu saya juga pusing. Artinya saya harus menerjemahkan bahasa-bahasa ini kepada masyarakat kecil. Karena saya hanya berpikir tentang masyarakat miskin. Nah yang cukup itu kan bisa konsultasi, dia punya uang. Tapi kalau masyarakat miskin kan harus kita turun ke bawah. Bagaimana kita bersama mereka, duduk-duduk bersama menjelaskan. Misalnya gitu. Misalnya saya turun di kampung saya lah, asli kampung saya sendiri. Kan di bawah sana ada bantaran. Kemudian bahasanya dari bahasa rakyat saya menjelaskan. Bagaimana mereka tidak usah takut ke puskesmas, bagaimana kita tidak usah takut ke RSUD, sehingga kalau ada gangguan tumbuh kembang itu harus segera tertangani. Terus di samping itu saya harus ke puskesmas juga, ketemu dokter-dokternya. Kalau ada tumbuh kembang yang seperti ini bagaimana ada penanganannya, yang kurang apa, fasilitas umum untuk masyarakat yang seperti ini apa yang harus disediakan. Ini kan butuh aturan-aturan yang nantinya bisa mengeluarkan anggaran untuk bagaimana masyarakat kecil itu periksa ke puskesmas itu. Udah nggak mikir biaya karena sudah ditanggung pemerintah. Tetapi di rakyat itu kan kadang-kadang kan kita harus duduk bersama, cerita bersama, nggak usah takut gitu Pak. Kadang-kadang kan masyarakat itu kan sudah antipati dulu. Dengan? Dengan pemerintah kalau membaca, saya udah kadang-kadang kan kita kan nek mau tentang korupsi, tentang trek ngerti korupsi gitu loh Pak. Kita itu wis terindikasi kayak terdakwa dulu gitu loh. Nah ini yang kemudian kita di masyarakat harus kita betul-betul istilahnya ya baik dengan mereka, betul-betul kita untuk mereka. Jangan mereka terus nanti beranggapan bahwa wah ini datang mengaku nggak fasilitas, dia mendapatkan proyek apa-apa gitu kan. Harus hal-hal seperti itu kan harus dijaga. Karena masyarakat juga pandai, masyarakat juga banyak membaca, banyak itu. Sehingga bagaimana kita saling istilahnya take and give lah, saling yang mutualisme lah, yang saling menguntungkan. Take and give-nya yang saling menguntungkan, kita memberi bagaimana, dan kita pekerjaannya juga betul-betul melakukan pekerjaan. Nawaitunya kita melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu yang mereka sadari mereka baik. Artinya nah ini iya dibuktikan dari itu. Tapi bahasa ke masyarakat itu sangat Pak, sangat kadang-kadang sangat sulit ya. Kadang-kadang kita nawaitunya baik, misalnya gini, ada hal-hal yang ini nanti kalau ada anak ya ada misalnya masyarakat yang hamil misalnya gitu, ini di puskesmas ada ini memberi penjelasan gitu. Mereka kan di kota-kota juga ada kader kesehatan, kader kader-kader kesehatan nih ya, bagaimana kita melalui kadernya, melalui apa itu kita terus sosialisasi lah. Nah ini yang harus kita lakukan, sosialisasi terus ini yang masyarakat bisa mengerti bahasanya yang
sederhana. Ya, Karena masyarakat butuh bahasa-bahasa yang sederhana. Iya, dan akan lebih kena lagi kalau masyarakat ini memang sudah melakukan benar-benar datang ke puskesmas, ternyata memang sudah dijamin. Dari situ baru ngomong ke tetangganya, dari tetangganya ngomong ke tetangganya itu lebih efektif mungkin ya Pak ya? Lebih efektif, dan kita memang turun. Nah, sekarang kalau turun malah dicurigai, ikar kampanye kayak gitu loh. Ini hal-hal seperti ini Tapi yang hari ini harusnya kan, kita jaga. Iya, tapi hari ini kan memang kampanye Pak, kampanye mengenai menangani gangguan kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, baik. Saya ke Dokter Tin dulu, Dokter Tin, bagaimana stimulus yang benar untuk anak-anak? Kita kan ngomongin yang balita ya, karena di sini nih usia emasnya kan 0 sampai 2 tahun nih ya. Bukan 0 sampai 2 tahun, dari dalam perut ya. Dari ya, bagaimana tuh? Jadi kita bicara gangguan pertumbuhan perkembangan itu mulai dari kandungan. Tadi dari Dokter Lia menyampaikan. Jadi istilahnya sekarang itu ada 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari ketika janin itu mulai tumbuh. Jadi setelah pembuahan? Iya, setelah pembuahan. Jadi di dalam rahim itu 9 bulan. Nah, kemudian lahir masa kelahiran, persalinan sampai usia 2 tahun. Nah, itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi jadi kita sebenarnya kerjasama sama dokter kandungan. Jadi ibu yang hamil itu ANC ya istilahnya, antenatal care. Mereka harus setiap bulan harus datang ke dokter atau ke puskesmas untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi termasuk berapa taksiran berat janinnya, sesuai nggak dengan usia kehamilannya. Karena dengan itu kita bisa tahu bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibu itu tumbuh sesuai dengan usianya. Gitu. Sehingga tidak akan terjadi kelainan seperti bahkan mungkin ini ya. Jadi berat badan ibu naiknya pesat gitu, tetapi ternyata janinnya tidak berkembang. Akhirnya terjadi perkembangan yang tidak sesuai atau IUGR. Jadi intrauterine fetal growth. Jadi ketika di dalam perut harusnya usia udah aterem 38 minggu 40 minggu tapi lahirnya cuma 1,5 kilo misalnya seperti itu. Nah itu yang tidak kita harapkan. Nah makanya ANC itu penting sekali. Jadi kadang banyak orang tua yang mungkin hamil pertama itu rajin ANC-nya. Maksudnya rajin memeriksakan tiap bulan gitu ya. Tapi setelah anak kedua, ketiga udah biasa gitu kan. Paling juga cuma diiniin doang gitu, cuma dilihat doang gitu. Padahal itu tidak bisa kita remehkan ya, karena itu sangat penting terkait dengan berat janin nantinya. Jadi ketika bayi itu lahir harus di atas 2.500 gram. Jadi di bawah itu harus diwaspadai. Jangan sampai stunting lah. Iya, termasuk itu. Baik. Kemudian setelah itu apalagi yang harus dilakukan masyarakat? Setelah itu di mana dia bersalin, termasuk ke puskesmas. Ya memang puskesmas sudah mampu untuk menangani persalinan yang normal. Nah, ketika ANC itu sudah terdeteksi, apa sih faktor yang bisa menyebabkan kelainan atau resiko bagi ibu melahirkan? Nah, sekarang ini banyak kasus eklamsi, preeklamsi, bahkan kematian bayi karena ibu eklamsi. Ya, jadi itu dok. Iya, 2 bulan terakhir ini kemarin saya ngobrol sama dokter Obzin itu, wah ini lagi kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Nah itu nggak ngerti kenapa masanya sekarang kurang paham saya. Tapi memang katanya ada apa ya? Masa di mana kasus itu meningkat. Kasus itu meningkat. Nah, ketika itu tidak dideteksi sejak awal, maka yang terjadi apa? Kematian ibu, kematian bayi. Nah, itu yang harapannya oleh pemerintah kan akan diturunkan karena memang kasusnya harapannya setiap tahun menurun kan begitu. Tapi kemarin setelah masa Covid ya itu sempat naik kan, termasuk di Bantul itu dalam nggak ada 6 bulan ya kematian ibu itu sudah mencapai 4 sampai 5. Itu data yang ada di lapangannya. Yang ada di lapangan. Baik. Saya ke Dokter Baik dulu ini untuk mencegah nih dok. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Tin. Kalau dari Dokter Baik seperti apa tuh kita mencegah supaya jangan sampailah terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak? Baik, saya melanjutkan apa yang Dokter Tin tadi sampaikan ketika kemudian
dari pada saat hamil sudah diupayakan supaya kemudian ibunya sehat, janinnya sehat. Kemudian begitu bayinya lahir, oke, ini sudah di fasilitas kesehatan yang baik ya Pak ya. Nah jadi misalkan dengan tenaga yang profesional, apakah itu bidan atau dokter begitu. Nah kemudian kalau misalnya sudah, maka kita perlu melihat nih pada saat sudah usia 0 sampai 2 tahun itu kan stimulasi faktor usia emas untuk kemudian seorang anak ini tumbuh dan berkembang begitu dengan baik. Nah, jadi setelah itu kita perlu perhatikan untuk asupannya, kemudian stimulasinya secara kognitif, kita ajak bicara, kemudian secara emosi kita berikan kasih sayang, kemudian kita juga hindarkan tadi ya dari paparan media yang kemudian memang belum waktunya misalnya. Nah sehingga kemudian harapannya kalau stimulus yang diberikan baik pada usia emas tidak hanya dari faktor gizi, tapi juga dari faktor penunjang yang lain, harapannya kita bisa cegah untuk terjadinya gangguan perkembangan tadi begitu. Nah kalau misalnya sudah terjadi, nggak kepengen sih ya, tapi kalaupun itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah kalau misalnya orang tua kemudian berdasarkan ini awalnya misalkan dari buku KMS tadi, kok ini anak saya ada yang terlambat begitu ya, atau kemudian tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di situ, jadi ada red flag atau tanda bahaya begitu. Nah pertama kali harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau misalnya pertama kali kalau punya BPJS misalkan datang ke Vaskes 1, datang ke Vaskes 1, kemudian dokter di sana akan identifikasi oh ini yang di mana ya yang terlambat. Nah kalau kemudian oh ini masih bisa nih distimulasi, belum terlambat misalkan, oke berarti cukup. Tapi kalau kemudian wah ini memang nih sudah waktunya untuk dirujuk, maka kemudian akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat 2. Nah nanti di sana akan bertemu dokter anak, diidentifikasi dulu ini ada kelainannya di mana. Apakah ada faktor kognitifnya nih, kecerdasannya misalkan, kemudian faktor bahasa, apakah ada yang tertinggal, kemudian faktor sosial, apakah misalkan dia belum bisa komunikasi, belum bisa menatap misalkan. Nah, kemudian apakah juga ada faktor motorik yang terganggu. Nah, jadi kok belum bisa jalan, misalkan begitu ya. Nah, nanti ketika kemudian dilihat ketinggalannya di mana, dokter anak akan mengidentifikasi ini seperti apa nih, yang bisa kita lakukan sesuai dengan tahapan tadi dan bidang mana. Nah, kalau seandainya dari 4 aspek itu, misalkan dari ada gangguan di komunikasi, kemudian faktor emosional, kemudian ada faktor gangguan di perilaku. Nah ini kami dari psikiater ini bisa membantu supaya kemudian misalkan emosinya juga lebih stabil, kemudian tidak ada gangguan perilaku, misalnya bisa kita identifikasi supaya tidak berkembang atau kemudian menjadi lebih berat seperti itu. Dan ini treatmentnya tidak dilakukan sekali 2 kali ya, memang harus berkali-kali ya. Perlu diidentifikasi kan. Ya, diidentifikasi dulu. Baik, Bapak, ini tadi runtutannya banyak banget nih ya. Masyarakat mungkin bingung juga, aduh Pak, nanti gimana keluarga saya dan segala macam. Saya pengen nanya juga nanti mengenai kebijakan beliau. Fungsinya sebagai penganggaran nih, penganggaran, kebijakan dan juga pengawasan. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Baik, Anda masih bersama kami dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai penanganan gangguan pada tumbuh kembang anak. Sudah ada beberapa yang terjadi di lapangan diceritakan oleh dokter anak dan juga psikiater. Sebagai masyarakat Pak, sudah dengar bahwa aduh anak saya ada keterlambatan perkembangan. Anda harus konsultasi dengan psikiater. Yang ada panik Pak. Bagaimana Pak Imam? Yang harus dijelaskan pertama, kita turun ke masyarakat bahwa kita ada fasilitas-fasilitas kesehatan di mana fasilitas kesehatan itu disediakan oleh pemerintah dan sesuai aturan itu, sesuai perundang-undangan setiap warga negara berhak mendapat jaminan kesehatan. Sehingga karena undang-undangnya bicara setiap warga negara berhak mendapat jaminan kesehatan, maka warga orang tidak mampu harus yakin bahwa kita mendapat fasilitas kesehatan.
Kemudian yang kedua, unsur dari keyakinan ini yang pertama menjelaskan adalah aparatur setempat. Contohnya RT, RW, kader kesehatan, kemudian ibu-ibu PKK, ya toh, yang biasa sharing itu loh. Ibu-ibu PKK bahwa ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan itu. Sehingga ketika fasilitas-fasilitas kesehatan disediakan oleh pemerintah, kalau ini sudah tercukupi dengan baik ya sudah. Kalau ini belum tercukupi dengan baik, maka baru Dewan itu bagaimana sebaiknya anggarannya ditambah. Hanya seperti itu. Tetapi itu pun biasanya pasti melibatkan ahlinya juga, melihatkan beliau-beliau juga. Pasti beliau-beliau dengan dinas kesehatan mesti istilahnya berkolaborasi atau rapatlah meeting gitu koordinasi, aja. Pak. Berkoordinasi, oh ini loh membutuhkan dana segini. Nah, yang itu nanti di dinas kesehatan pasti sebelum masuk ke Banggar dikonsultasikan dengan Komisi D. Karena mitra kerja dari dinas kesehatan di Komisi D. Sehingga dengan Komisi D nanti kebutuhan-kebutuhan itu kan mesti tersampaikan apa yang dibutuhkan. Tetapi harus diingat bahwa yang namanya anggaran itu terbatas. Artinya terbatas itu bahwa dinas-dinas lain juga punya anggaran yang akhirnya anggaran secara total itu juga terbatas. Nah, ini yang perlu masyarakat ketahui juga. Tetapi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu menjadi utama untuk pemerintahan. Utama untuk pemerintahan. Karena untuk menghasilkan masyarakat yang makmur, masyarakat itu dibutuhkan sumber daya manusia yang baik. Oleh sebab itu tumbuh kembang ini terhadap anak ini kan harus selalu baik. Karena ini bagaimanapun juga ini nantinya yang menggantikan kita. Betul. Untuk menjadi generasi berikutnya. Nah, ini harus secara istilahnya pertumbuhan dan perkembangannya harus baik. Tadi dikatakan tumbuh dan kembang itu berbeda. Tapi berkaitan. Tapi berbeda. Nah, kadang-kadang kan kita sering berpikir, kalau orang, saya nggak tahu ya, kalau orang misalnya tadi dikatakan itu namanya pertumbuhan atau perkembangan. Misalnya usia 2 tahun belum bisa bicara, usia 2 tahun mungkin jalannya masih goyang-goyang. Usia 1 tahun jalannya masih goyang-goyang. Apakah ini sesungguhnya berkaitan dengan nun sewu kadang-kadang otaknya? Apakah perkembangan otaknya normal atau tidak? Kan kita semuanya harus dikaitkan. Sehingga apa? Sehingga pemerintah itu jika menyediakan anggaran itu sehingga secara total. Jangan sampai pertumbuhan itu hanya kalau tumbuh fisiknya itu ternyata berkaitan dengan pertumbuhan otaknya, ini tidak diselesaikan hanya pertumbuhan fisiknya yang bagus, itu pertumbuhan otaknya tidak, kan juga ini menjadi sumber daya manusia yang agak kurang. Nah, ini yang harus selalu istilahnya disamakan semuanya. Baik. Pemerintah hadir untuk itu. Iya, ini yang harus terus-menerus ke masyarakat dengan bahasa masyarakat pastinya. Dengan bahasa masyarakat. Baik. Bu Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada para ibu di rumah? Jadi satu yang ini ya sering kurang diperhatikan mungkin ya di rumah ya terkait dengan ANC, antenatal care. Jadi ibu-ibu hamil mohon untuk rajin ya ke puskesmas. Jadi jangan menganggap nanti hanya akan dapat tablet merah. Walaupun tambah darah. Iya, tambah darah. Karena memang resiko anemia pada ibu hamil juga masih tinggi dan itu sangat menentukan persalinannya nanti akan baik atau tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan KMS ya kartu menuju sehat atau buku pink. Ya, jadi semua ibu hamil pasti kalau punya ke puskesmas pasti punya. Biasanya kan nggak pernah dibuka. Dibukanya di bagian terakhir yang lembarnya bisa dilebarin tuh loh, Dok. Ya, grafiknya aja. Padahal di situ ada apa tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, apa tanda bahaya bagi bayi, dan termasuk ada mungkin ya, ini ada anggota DPR mungkin bisa dimasukkan dalam anggarannya terkait dengan screening bayi baru lahir. Ya. Jadi kalau di Jogja saya pernah konsultasi dengan ahlinya,
terkait dengan gangguan endokrin yaitu hipotiroid. Oke. Screening hipotiroid itu sangat sederhana sekali, hanya memasukkan 1 tetes darah bayi ke kertas saring. Dan itu nanti kita kirim ke Sarjito. Jadi kemungkinan harganya sekitar 50.000 lah. Satu bayi baru lahir itu. Gitu. Jadi kalau persalinan di Jogja itu dalam setahun ya, itu ada sekitar mungkin 1.600. Nah itu hanya tercover sekitar 6.000 kalau saya tidak salah. Nanti mohon nanti bisa ditingkatkan atau bisa 100% dari bayi baru lahir itu harapannya screening, seperti itu ya. Supaya kembali lagi penanganan gangguan tumbuh kembang pada anak ini bisa tuntas di beberapa tahun ke depan. Karena ketika hipotiroid itu tidak terdeteksi sejak awal, nanti akan terjadi gangguan yang lebih berat. Jadi harus ditangani, harus mendapatkan obat di awal. Kalau ya kurang dari 2 minggu dia harus sudah dapat obat. Baik. Berarti urgent banget ini. Ini bisa sekali jadi tema khusus ini sepertinya. Karena ini komanya masih panjang Pak Imam. Tapi mohon maaf sekali karena waktunya memang sudah sampai di sini. Jadi terima kasih sekali Dr. Tin, Dr. Baik, Matur Nuwun dan juga Pak Imam tidak pernah bosan-bosan untuk selalu terjun ke masyarakat. Menyampaikan apa yang bisa disampaikan dengan bahasa mereka. Matur nuwun sekali lagi, sehat selalu untuk panjenengan sedoyo. Pemirsa, sampai di sini tadi obrolan kita mengenai penanganan gangguan pada tumbuh kembang anak. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu. Saat ku sapari aku, kau merinding buluku, kau jadi gugup aku saat bersamamu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa.
Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Thomas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.